Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Laila Nurrahma, BP 1810241006 dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati beberapa tanaman yang bisa menjadi sumber pangan namun belum diketahui dan dibudidayakan oleh manusia. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan dengan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam. Dari segi negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Di Indonesia, banyak keanekaragaman hayati flora yang bisa digunakan sebagai sumber pangan untuk pemenuhan karbohidrat bagi tubuh. Di antaranya adalah jewawut merupakan tanaman serealia yang potensial untuk pangan. Sampai saat ini, jewawut di Indonesia banyak dikenal sebagai pakan burung, sedangkan pemanfaatannya untuk pangan belum banyak diketahui. Kandungan nutrisi jewawut, terutama karbohidrat, tidak jauh berbeda dengan beras maupun jagung, bahkan lebih tinggi dibandingkan gandum. Jewawut mengandung karbohidrat 74,6% lebih tinggi dibandingkan gandum yang hanya 69%. Tanaman jewawut dapat ditanam di daerah semi kering dengan curah hujan kurang dari 125 mm per tahun selama masa pertumbuhan yang pada umumnya sekitar 3-4 bulan. Tanaman ini tidak tahan terhadap genangan dan rentan terhadap periode musim kering yang lama. Di daerah tropis, tanaman ini dapat tumbuh pada daerah semi kering sampai ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini menyukai lahan subur dan dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah, seperti tanah berpasir hingga tanah liat yang padat, dan bahkan tetap tumbuh pada tanah miskin hara atau tanah pinggiran. Sedangkan pH yang cocok untuk tanaman ini adalah 4-8. Yang kedua adalah tanaman gadung. Gadung merupakan perdu memanjat yang tingginya dapat mencapai 5-10 meter. Batangnya bulat, berbulu, dan berduri yang tersebar sepanjang batang dan tangkai daun. Umbi gadung merupakan salah satu sumber pangan berkarbohidrat tinggi. Umbi gadung dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh. Karbohidrat dalam gadung didominasi oleh pati. Selain memiliki kandungan karbohidrat, gadung juga mengandung racun sianida yang dapat menyebabkan keracunan dan dapat mematikan. Sehingga perlu dilakukan beberapa proses untuk menghilangkan kandungan residu HCN atau meminimalkannya, sehingga umbi gadung menjadi aman dan layak untuk dikonsumsi. Umbi gadung dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti tepung terigu sebagai bahan dasar untuk pembuatan mie. Yang ketiga adalah tanaman hanjeli. Tanaman hanjeli berasal dari Asia Tenggara dan diduga berasal dari Indonesia.
Di Indonesia, tanaman hanjeli belum dikenal secara umum. Namun, baru dimulai dikembangkan pada beberapa daerah khususnya daerah Jawa Barat, yakni Ciamis, Tanjung Sari, Bengkulu, Cirebon, Sukabumi, dan Garut. Tanaman hanjeli juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman adaptif terhadap perubahan iklim, karena tahan terhadap kekeringan ataupun tergenang air. Tanaman hanjeli memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh manusia. Hanjeli mengandung protein, lemak, dan vitamin B1 lebih tinggi dibandingkan tanaman serealia lainnya. Demikian pula kandungan kalsium pada tanaman hanjeli lebih tinggi dibandingkan beras, jagung, serta sorghum. Selain dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, hanjeli juga dapat berperan sebagai obat herbal dan bahan kerajinan. Dengan daya adaptasinya yang tinggi terhadap cekaman kekeringan maupun kebanjiran, potensi tanaman hanjeli untuk dikembangkan di Indonesia sangatlah tinggi. Potensi tersebut masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan petani terhadap manfaat serta teknik budidaya hanjeli itu sendiri. Keempat adalah quinoa. Quinoa merupakan serealia semu yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indian di pegunungan Andes, Amerika Selatan. Quinoa disebut serealia semu karena bijinya bukan dihasilkan dari tumbuhan suku padi-padian. Biji quinoa sangat ideal sebagai sumber gizi karena mengandung karbohidrat dan protein, asam amino esensial yang lebih tinggi, juga sejumlah kalsium, fosfor, dan besi. Quinoa merupakan sumber pangan penting di peradaban Andes sebelum kolonialisasi. Quinoa juga disebut dengan makanan super dengan kadar protein yang tinggi, atau 14% per basis massa, meski tidak sebanyak kacang-kacangan dan legum. Kadar proteinnya lebih tinggi dibandingkan kentang, barley, dan millet, tetapi lebih rendah dari owat. Jenis-jenis protein yang terkandung dapat dikategorikan sebagai protein lengkap. Quinoa juga merupakan sumber serat pangan, kalsium dan fosfor, serta tinggi magnesium dan besi. Quinoa tidak mengandung gluten sehingga mudah dicerna oleh pencernaan. Selanjutnya adalah tanaman porang. Porang atau dikenal juga dengan nama iles-iles adalah tanaman umbi-umbian dari spesies Amorphophallus mouleri. Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air. Selain itu, juga untuk pembuatan lem dan jeli yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang. Umbi porang banyak mengandung glukomanan berbentuk tepung. Glukomanan merupakan serat alami yang larut dalam air, biasa digunakan sebagai aditif makanan sebagai emulsifier dan pengental. Bahkan dapat digunakan sebagai pembuatan lem yang ramah lingkungan dan pembuatan komponen pesawat terbang. Selanjutnya ialah tanaman ganyong. Ganyong merupakan tanaman berjenis umbi-umbian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan bahan baku industri. Di Indonesia, tanaman ini terdiri dari dua jenis, yaitu ganyong merah dan ganyong putih. Umbi ini berasal dari Amerika Selatan dan dapat tumbuh di segala jenis tanah dan suhu udara. Ganyong dapat tumbuh subur di tanah lempung berpasir yang kaya humus dengan ketinggian tempat antara 0 sampai 250 meter di atas permukaan laut. Ganyong mengandung karbohidrat tinggi dan menurut data Direktorat Gizi Depkes Republik Indonesia, kandungan gizi ganyong dalam 100 gramnya terdiri dari 95 kalori, protein 1 gram, lemak 0,11 gram, karbohidrat 22,6 gram, kalsium 21 gram, fosfor 70 gram, zat besi 1, mg, vitamin B1 0,1 mg, vitamin C 10 mg, dan air 75 gram. Yang terakhir adalah tanaman gembili. Tak banyak lagi orang, apalagi generasi sekarang, yang mengenal tanaman gembili. Umbi-umbian yang banyak ditanam di pedesaan ini sudah jarang dijumpai di pasar, termasuk pasar tradisional. Padahal gembili dianggap sebagai bahan pangan berpotensi besar di masa depan. Gembili dapat tumbuh mencapai 12 meter dengan cara merambat.
berdaun hijau, dan berduri pada batang sekitar umbi. Gembili siap dipanen pada umur 7-8 bulan setelah penanaman. Umbinya berdiameter 4 cm dengan panjang 4-10 cm. Gembili bisa mencapai berat 100-200 gram, ukuran yang hampir sama dengan ubi jalar. Tumbuhan yang dalam bahasa Inggris disebut lesser yam ini tumbuh dengan baik di daerah tropis, terutama Asia, daerah dengan curah hujan tinggi. Masa penanaman yang baik adalah pada bulan-bulan memasuki musim kemarau. Meski disebut-sebut telah menyebar ke seluruh daerah tropis, saat ini budidaya tanaman gembili berpusat di Asia Tenggara, khususnya Papua Nugini, Oseania, Madagaskar, Kepulauan Karibia, dan Tiongkok. Umbi gembili biasanya direbus dan dikukus terlebih dahulu sebelum dimakan. Bertekstur kenyal seperti umbi gembolo, namun berukuran lebih kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.